dari semua itu, ini tuh semakin menegaskan bahwa rasanya kita tuh nggak bisa bergantung sama orang. Ya, Nggak bisa bergantung sama pemerintah. So kita perlu ngapain nih Mas Fajar? Kita perlu mempersiapkan apa yang bisa kita lakukan. So pertanyaan sederhananya adalah apa yang bisa kita lakukan untuk setidaknya nih untuk karena kita masuk awal 2026. Kita perlu apa di 2026? Apa yang perlu kita lakukan dengan semua dinamika yang saat ini sedang terjadi? Ya. So what's new, what next, and what's the better yang bisa kita hasilkan dari diri kita sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama saya Samsul Hatta dan saya Fajarudin Zakiani dalam Podcast Indonesia. Tempat ngobrol asik yang bikin naik level. Level people, Yes. jumpa lagi dengan Mas Fajar. Sudah kangen? Sudah setahun? Iya. Lu sama Bisri sebenarnya ada apa sih? Kalau ada Bisri gak ada lu gitu. Memang sebenarnya kita sedang berbagi peran. Oh, asik. Berbagi peran. Enggak ya guys? Oke, baik. Nah, Bro Fajar, ini sudah 2026. Benar, Kemarin benar. diawali konten sebelumnya sama Mas Bisri Iya. gitu ya. Nah, di hari ini nih mumpung ada Fajar nih, kita utak-atik apa nih hari ini? Wah, mumpung ada saya ya. Nah, level people, ini seneng banget akhirnya kita bisa bersua lagi di sini di siniar kali ini. Jadi level people kita tuh masih akan ngobrolin suatu hal yang rasanya masih deket-deket banget dan masih happening nih coach. Dekat-dekat Cibubur berarti di sini. Dekat-dekat Cibubur, sekitar Raffles ya. Kayak ada satu hal yang lagi fenomena ini lagi apa ya? Masih cukup hangat sebenarnya. Karena memang ini tuh sebenarnya dari kalau level people pernah tahu atau mungkin ada yang sudah pernah nonton ada satu stand up komedian teman-teman. Nah, yang apa ya special show-nya itu akhirnya masuk di ranah Netflix. Mensrea. Panji Pragiwaksono itu rasanya masih cukup hangat untuk kita bedah. Itu mah bukan hangat, lagi panas. Rasanya masih cukup panas untuk kita bedah. Jadi level up people kita tuh mau ngobrolin tentang itu, tapi bukan tentang mensreanya. Bukan secara keseluruhan tentang mensreanya, tapi kita mau lihat dari sudut pandang lain, teman-teman. Kalau teman-teman dari level up people yang rasanya sudah pernah nonton mensrea dari awal sampai dengan akhir, atau mungkin yang belum sempat nonton, boleh banget mumpung masih ada gitu ya. Masih ada Netflix ya. Mumpung masih ada di Nonton Netflix. Nonton sekarang. So kalau nggak nyesel supaya bisa tune in apa sih yang lagi rame gitu. Iya, betul. Jadi teman-teman kalau di mensreanya Panji itu tuh banyak banget yang sebenarnya kita bisa pelajari nih coach. Dari berbagai macam sudut pandang. Tapi menariknya gini, teman-teman level up people semuanya, satu hal yang mau kita obrolin hari ini adalah dari apa yang ada di mensrea. Panji tuh ngasih informasi yang rasanya gamblang banget. Dari semua hal yang disampaikan, semua konten yang ada di mensrea. So pertanyaan selanjutnya adalah ini tuh menegaskan guys. Menegaskan buat saya terutama. Mungkin juga untuk Coach Samso dan mungkin juga teman-teman level people di rumah. Ini menegaskan bahwa sampai dengan detik ini, setidaknya hari ini kita tuh nggak bisa banget bergantung sama orang lain. It means itu pemerintah ya. Bukan berarti guys, ini bukan berarti pemerintah kita nggak oke, terus jalannya nggak bagus. No. Karena yakin percaya setiap kita, terlebih juga pemerintah, mereka selalu punya satu program yang rasanya ini bagus untuk Indonesia. Apapun itu, terlepas dari apapun itu, kami selalu meyakini bahwa ada hal baik yang saat ini sedang diupayakan sama pemerintah. Pertanyaannya teman-teman, Husnuzon. Pertanyaannya teman-teman, dari semua itu, ini tuh semakin menegaskan bahwa rasanya kita tuh nggak bisa bergantung sama orang. Nggak bisa bergantung sama pemerintah. So kita perlu ngapain nih Mas Fajar? Kita perlu mempersiapkan apa yang bisa kita lakukan. So pertanyaan sederhananya adalah apa yang bisa kita lakukan untuk setidaknya nih untuk karena kita masuk awal 2026. Kita perlu apa di 2026? Apa yang perlu kita lakukan dengan semua dinamika yang saat ini sedang terjadi? So what's new, what next, and what's the better yang bisa kita hasilkan dari diri kita sendiri? Kayaknya itu kali ya. Itu menyambung dari ini juga nih, dari pembahasan kemarin sama Bro Bisri itu. Jadi
memang ya bukan berarti kita bilang kita nggak usah ada pemerintah, nggak, tetap aja iya, benar. Bergantung dalam konteks kita dipimpin bagaimana kita bernegara ini oleh pemerintah. Tapi ada satu sisi di mana ya kita juga perlu menentukan nasib kita sendiri. Benar, ya kan? benar. Karena nasib dalam arti apa? Karena sekarang nih ya, kalau kita lihat ya, ini menyambung dari pembahasan sebelumnya. Kalau yang belum nonton, silakan simak pembahasan sebelumnya saya sama Bro Bisri. Sebelum di take down ya? Sebelum di take down. Enggak dong, ini kan aman nih, nggak pinggir jurang. Aman ya. Nggak pinggir jurang. Ya. Sudah di jurang soalnya. Ya Allah. Oke. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat faktanya, Bro Fajar, Level People, sekarang banyak sekali PHK. Iya. Waktu di pembahasan sebelumnya saya sama Bro Bisri saya bilang banyak yang di PHK. Gaji sekali ya PHK guys. Nah, PHK kemudian dan menariknya tidak ada one month notice. Iya. Kan kita lihat di berita ya. Benar. Dikasih tahu sekarang dan ada beberapa teman juga mengalami. Betul. Dikasih panggil sekarang oleh HR-nya. Ya, atau kemudian dipanggil oleh leadernya, dibikin town hall gitu ya, bahwa kita sekarang kondisi begini begitu. Kemudian nanti akan dihubungi oleh HR, dapat email hari ini, besok sudah berlaku. Bahkan ada yang diminta meresignkan diri. Nah, karena dengan dalih perusahaan tidak bisa bayar pesangon. Iya, jadi nah itu yang kemudian sempat dibahas di episode sebelumnya. Nah, di episode ini kita lanjutkan. Apa itu? Kalau begitu, bagaimana kita kemudian bisa menjadi versi terbaik dari diri kita? Benar. Kan lah. Kalau saya biasa bilang gini, Bro Fajar, Level People. Rezeki itu bukan didapatkan dari tempat kerja. Benar, ya sepakat dulu dong. Ya enggak? Rezeki itu dari mana? Dari Allah, dari Tuhan. Benar. Ya. Jadi rezeki itu bukan dari tempat kerja, tapi dari Allah, dari Tuhan yang kemudian Maha Pemberi rezeki, yang berikan kita rezeki. Berupa macam-macam, kesehatan lah, termasuk bisa makan hari inilah, dan sebagainya. Dan itu kalau saya meyakininya itu bukan dari menurut kepercayaan saya. Menurut yang saya yakini, ya, menurut yang saya percaya bahwa itu bukan dari tempat kerja. Ya, betul. Jalannya salah satu aja ya. Bisa jadi dari tempat kerja kita digaji dan seterusnya. Ya, benar. Nah, kemudian yang kedua adalah saya juga meyakini dan saya yakin semua kita meyakini bahwa kita itu punya atau kita tuh diberikan sumber daya oleh Tuhan untuk hidup kita. Yes, betul. Nggak mungkin. Biasa kalau di training saya bilang gini, nggak mungkin nih Tuhan iseng. Iya dong. Ciptain Fajar nggak dikasih sumber daya, nggak mungkin. Nah, pasti dikasih sumber daya, dikasih kemampuan, dikasih sesuatu yang bisa digunakan untuk hidup kita. Benar. Ya kan? Nah kan Allah kan maha suci dari segala kezaliman kan, nggak mungkin kan, nggak mungkin Allah tuh zalim gitu ya. Nah itu dulu yang kemudian kita pegang. Nah dari sini kalau kita turunkan, berarti saya punya sesuatu nih, saya punya sesuatu yang saya butuhkan untuk saya menjalankan kehidupan saya, berpribadi, berkeluarga gitu ya, berlingkungan, bermasyarakat, bernegara. Ya nggak? Betul. Ini awal ya, pembuka awal dulu ya. Ya mindset yang kemudian kita tanamkan supaya kita yakin bahwa tempat kerja itu cuman salah satu atau sedikit dari jalan rezeki yang Allah kasih ke kita. Ya, benar banget. Ini mindset dulu ya. Kita ngomongin mindset dulu. Paling dasar. Supaya apa? Supaya kita tidak kemudian langsung down. Karena ada beberapa teman, sahabat, orang-orang kalau kita lihat di berita juga banyak yang kemudian tiba-tiba langsung down ketika di PHK tadi, di PHK tadi, di terminate secara mendadak ya. Itu betul. Nggak dikasih waktu. Betul. Makanya di episode sebelumnya kita bahas, yuk kalau gitu lu bersiap dong. Kita perlu bersiap. Besok dipanggil HR, dibilang perusahaan tidak lagi begini kondisi begini begitu, maka kami putuskan untuk hari ini adalah hari terakhir Anda bekerja di sini, gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa terima itu, nggak kemudian
pulang kayak zombie, tiba-tiba nggak ada ruhnya, nggak ada nyawa, jalan sendiri aja, hanya ngikutin kebiasaan pulangnya gimana jalan. Mulai nggak ada warnanya mukanya. Nah, gimana supaya kita nggak seperti itu? Gimana supaya kita nggak kemudian stres panik? Ya. Yang ketika stres panik itu malah ketutup kreativitas. Nah, benar banget. Bahkan jadi keingetan kalau dari lagu yang lagi viral nih Coach. Kan katanya tuh sedia aku sebelum hujan. Asik. Bagus nggak? Cek. Tolong itu Mas Pras nanti diedit ya. Langsung tut. Wah, itu jadi seperti kata-kata kotor ya. Tapi bener banget Coach. Saya sepakat banget untuk pembuka ini nih guys, ini keren banget. Jadi pembuka ini tuh sebenarnya jadi ngerefleksiin lagi bahwa untuk sebagian dari kita yang bertuhan, yang mengaku bahwa semua lini kehidupan kita ini sebenarnya diatur sama Tuhan, maksudnya di sini Allah gitu ya. Jadi keingetan, kalau mungkin teman-teman juga pernah tahu, pernah baca, pernah dengar yang kalau ada pendakwah yang pernah bilang juga kalau kita ini sebenarnya di usia kandungan seorang ibu yang genap 120 hari di 4 bulan itu tuh memang ada percakapan antara Tuhan dengan malaikatnya ketika Tuhan itu mau menentukan 4 perkara untuk hambanya. Nah kan salah satunya kan ada hidup, mati, bahagia, kesengsaraan, bahkan ada rizki di sana. Memang sudah ditentukan tuh. Jadi bener banget, sepakat banget, 100% sepakat sama Coach Samsul Hatta bahwa bekerja itu hanya sebagian kecil dari rizki yang rasanya lagi Allah titipin kali ya. Betul. So kalau jadi pertanyaan, apa yang bisa kita persiapkan? Itu jadi menarik tuh Coach. Iya. Yang kalau bisa jadi ya, ini kalau ada sebagian dari teman-teman level people di rumah yang rasanya kok makin kesini makin kesana. Makin kesana. Rasanya kok kayak dunia tuh berjalan tuh cepat banget. Iya. Terus kayak semua orang tuh seolah-olah dan seakan-akan tuh sibuk banget. Betul. Dan mungkin kalau ada level people mempertanyakan, loh kalau dari semua sibuk saya terus ngapain? Mungkin bisa jadi ini tuh jadi turning point. Mumpung ini tuh masih baru awal tahun. Kita sih nggak pernah pengen ya Coach ya. Nggak pernah pengen kalau itu terjadi sama kita. Betul. So tapi kita juga perlu sadar semuanya ini tidak ada yang bisa menggaransi. Kalau itu nggak terjadi. Noah kan bilang tak ada yang abadi kan ya? Iya. Mau dinyanyiin dulu nggak? Nyanyiin. Nah, Coach ini jadi menarik banget. Kalau misalkan dengan pertanyaan apa yang perlu kita siapkan. Ini tuh sebenarnya persiapan ini apakah berhubungan dengan skill set atau tools. Skill itu memang keterampilan, terus itu mungkin kita butuh pendanaan yang cukup, butuh investasi dan segala macam ya. Yang paling mungkin bisa kita siapkan mungkin detik ini setelah nonton dari podcast ini, yang paling mungkin banget kita bisa langsung kita siapkan. Sebenarnya apanya dulu Coach? Oke, jadi kan ada 3 tadi ya, mindset, skill set, tool set, berarti kan yang tadi Fajar bilang kan. Nah, yang pertama mindset dulu. Oh, mindsetnya dulu. Okay. Kenapa? Karena kalau kita belajar level people, kan mindset yang kemudian menggerakkan kita. Iya kan? Level people nih punya mindset apa misalnya tentang hidup gitu ya. Nah, itu juga yang kemudian sadar tidak sadar akan mengarahkan seluruh aktivitas level people kita semua untuk kita jalankan kan. Oke. Kita bilang, mindset kita bahwa saya mah apa atuh gitu ya. Saya mah apa atuh hanya remah-remah rengginang gitu. Saya nggak bisa ini, saya cuma anak petani, itu di mindset kita, maka itu akan terjadi sama kita. Karena apa? Karena diri kita beraktivitas ya, melakukan sebuah punya perilaku, punya behavior kan dari apa yang kemudian ada di perasaan kita kan. Yang selaras dengan itu yang kemudian menjadi behavior yang optimal. Yang optimal loh ya. Yang tidak optimal bisa jadi, tapi yang optimal adalah yang selaras dengan perasaan kita. Artinya apa? Kalau kita mengatakan bahwa saya memang nggak mampu, saya hanya karyawan, saya hanya office boy misalnya, saya hanya apapun itu, ya kita sebut pakai hanya, dan hanya itu membuat sebuah perasaan tidak berdaya,
atau perasaan di level bawah kita, kasta, kasta kita di level bawah gitu ya. Nah itu, maka perilaku kita pun akan ya seperti itu. Oke. Ya kan? Ya, nah, iya. Jadi alurnya adalah perasaan yang selaras dengan perilaku, maka perilakunya akan optimal. Ya. Perasaan yang selaras dengan perilaku, perilakunya akan optimal. Perasaan yang tidak selaras dengan perilaku, perilakunya nggak akan optimal. Oke. Contoh, kita diminta atau kita kemudian, wah saya perlu kerja keras nih, saya perlu bisa ngonten nih, karena sekarang kayaknya saya perlu bisa menjual diri saya. Tapi aduh, saya tuh orang nggak bisa apa-apa. Ya. Saya tuh orangnya nggak bisa ngonten, suara saya jelek, saya tuh begini, begitu. Sesuatu yang tidak memberdayakan di perasaannya, itu pasti yang keluar, walaupun dia berusaha seoptimal mungkin, nggak akan optimal tuh. Ingat rumusnya, perilaku akan optimal berjalan ketika dia selaras dengan perasaan. Ketika dia perasaannya meragukan, berusaha sekencang apapun nggak akan optimal usahanya, karena nggak didukung dengan perasaan. Oke. Ya, itu dulu ya rumusnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, perasaan dari mana datangnya? Dari mata turun ke hati kan katanya. Waduh. Iya dong. Dari mata turun ke hati. Ini zaman opa-opa kita ya. Itu juga saya dengar kemarin dari internet. Iya benar. Nah, kan dari mana datangnya perasaan? Dari apa yang sedang ada di pikiran kita. Mindset adalah bagian dari pikiran kita. Oke. Gitu ya. Mindset adalah bagian dari pikiran kita. Yang kemudian kita racik sedemikian rupa di pikiran kita. Kita mau berpikir sesuatu karena apa? Karena sesuatu pengalaman kita, informasi yang kita dapatkan, sesuatu yang pernah kita khawatirkan mungkin dan lain-lain gitu ya, atau kriteria yang kita tetapkan dalam diri kita dan lain-lain. Itu semua diracik sedemikian rupa tanpa kita sadar, kita racik nih sampai menjadi yang namanya mindset tadi. Oke. Gitu ya, sampai jadinya mindset tadi. Nah, itu yang kemudian pikiran itu yang kemudian menciptakan perasaan. Oke. Sehingga kalau misalnya kita punya mindset adalah, saya kalau nggak kerja di sini saya mau di mana lagi? Pernah dengar kayak gitu nggak? Pernah banget lagi. Aduh, nanti saya kalau saya nggak di sini lagi, di mana lagi saya? Saya kan cuma ini. Saya kan hanya ini. Okay. Saya mau ngelamar lagi nggak mungkin. Saya mau kerja, saya nggak punya apa-apa. Pernah dengar gitu? Pernah. Familiar level people? Itu mindset. Itu kan yang kita racik. Apa itu yang kita yakini tentang diri kita ya? Yes. Mindset itu isinya apa? Belief, value, meaning kita. Itu yang kemudian yang kita dapatkan dari mana-mana sumbernya. Kita racik jadi itu, jadi belief kita, jadi value kita, jadi meaning yang terbatas yang kita buat. Ini memunculkan perasaan. Perasaannya jadi apa? Aduh berat, aduh susah. Perilakunya? Ya begitu deh. Ya gitu deh. Sesuai dengan yang. Ya. Oke. Jadi apa yang duluan? Mindset duluan. Kita benerin, kita racik dengan racikan yang lebih baik. Ya, kita racik dengan racikan yang lebih baik. Nah, ketika kita sudah meracik itu dengan lebih baik gitu ya, tergantung situasi kita mau ambil sudut pandang mana, kita mau ambil apa yang kita punya dan seterusnya. Nah, itu kemudian akan mengubah perasaan kita. Otomatis itu akan berubah karena perasaan itu tidak berdiri sendiri. Perasaan itu tergantung apa yang kita pikirkan. Oke. Nah, ini semakin semakin hangat level people. Coach. Yes. Tadi sebenarnya mau nanya sebenarnya mindset itu apa, tadi akhirnya udah terjawab. Jadi guys, kalau dibilang ada sebagian pembicara atau siapapun itu yang mengatakan yuk ubah mindsetnya. Jadi udah tahu ya yang dirubah itu apanya. Yes. Ubah pola pikir. Iya, pola pikir itu apa? Nah, tadi Coach Samsul tuh udah clear banget. Mindset itu yang perlu di sana tuh ada belief, ada value, ada meaning. Jadi kalau dibilang ubah mindsetnya, 3 itu yang perlu dirubah. Benar gitu Coach ya? Iya. Nah, dan itu kan terkait ya 3 ini. Benar. Nah jadi gini Coach, kalau misalkan mindsetnya ini sudah terbangun sekian lama,
Mungkin bisa jadi kalau kita lihat saat ini nggak banyak yang bisa nggak bisa seperti Khairul Tanjung misalkan yang dibilang si anak singkong, atau ada di podcast yang sebelumnya tuh ada OB yang dia juga punya penghasilan lain dari jual makanan ringan di kantornya kan ya. Sempat kita nah di gitu. Podcast tahun lalu tuh. Nah rasanya nggak banyak orang yang akhirnya bisa memutus si mindset, si belief yang sudah lama ada bersarang. Mungkin juga faktor-faktor lain, salah satunya dia berada di lingkungan yang memang seperti itu. Bahkan yang mengerikan gini, ini kalau misalkan saya boleh sebut daerah ya Coach ya. Di akhir tahun lalu tuh saya mengisi sebuah kelas di sebuah SMK di daerah Jawa Barat. Salah satu guru SMK-nya ini keren banget Coach. Dia tuh bilang gini, Mas Fajar, kita tuh selalu berupaya dan berikhtiar. Karena SMK itu outputnya adalah mereka bekerja, bukan mereka berkuliah. Toh kalau misalkan mereka kuliah salah nggak? Nggak salah Mas Fajar. Tapi memang output keberhasilan kami adalah mereka bekerja diterima di corporate. Kami selalu berupaya anak didik kami ini diterima di perusahaan-perusahaan yang kami lihat secara jenjang karirnya tuh jelas. Nah, menyedihkannya adalah Mas Fajar, sampai dengan detik ini masih ada sebagian orang tua yang menganggap bahwa anak saya kalau kerja jangan jauh-jauh deh Pak Guru, yang deket-deket aja. Tuh Indo April di depan lagi buka lowongan. Nah, saya pikir itu tuh hanya obrolan-obrolan yang tidak valid, karena saya dapat fakta itu tuh sudah jauh beberapa tahun sebelumnya dari kejadian itu. Ternyata itu terkonfirmasi Coach. Ada sebagian di daerah Jawa Barat yang berpikir bahwa ya udah kerja aja di Indo April, yang penting kerja. Dan ternyata ketika saya pernah iseng-iseng tanya ke beberapa anak-anak usia produktif yang mereka masih jenjang sekolah nih SMK, cita-cita terbesar mereka adalah mereka kerja di sana, di Indo April itu. Tidak bisa menyalahkan karena memang lingkungannya yang paling keren adalah itu mungkin. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana caranya kita bisa memutus mindset kita yang mungkin sudah kadung udah lama. Saya mah ini. So, apa yang perlu kita lakukan? Gimana caranya kita bisa membawa yang tadinya sudah di otomatik ini, kita tarik jadi satu kebersadaran baru gitu. Nah, kalau gitu tuh gimana tuh Coach? Kita perlu apa yang dilakuin? Jadi sebenarnya kita kalau bilang apa yang perlu dilakukan adalah kita banyak mencari referensi. Untuk bisa mengubah atau bisa memperluas apa yang sudah tersimpan dalam mindset kita. Ya, referensi apa ya? Makanya sekarang kalau saya sangat menyarankan kepada level people, mungkin tadi katakan anak-anak sekarang yang SMK, SMA juga, atau mungkin lulus kuliah lah gitu ya. Karena yang penting kerja itu kan, mindset kan yang penting kerja kan. Benar. Tapi kemudian kita memperluas, yuk sama-sama kita memperluas sudut pandang kita dulu sebelum nantinya kita akan merubah atau membuat sebuah meaning yang baru. Sehingga mindset kita juga ikut berubah. Gitu ya, tentang siapa diri kita, apa yang bisa kita lakukan dan seterusnya. Nah, mencari banyak referensi dulu. Referensi artinya kita bisa lihat lah. Orang kerja tuh nggak hanya di Indo April ya, Indo Juni, Indo Maret, Indo Maret, itu, Indo Februari. Sekarang Indo Januari kan sekarang. Indo Januari sekarang. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa bukan hanya di situ, tempat lain juga ada dan seterusnya. Kemudian yang kedua juga bahwasannya emang kita kuliah sekolah harus kerja. Enggak sih. Karena kan kita dari dulu statementnya kan gitu kan, kuliah, maaf, kuliah untuk apa? Kerja. Untuk kerja. Kenapa kita nggak sekolah kuliah atau sekolah SMK misalnya, kemudian bikin usaha? Iya, wirausaha ya. Iya. Kerja juga kan? Benar. Kerja, tapi kita bangun sesuatu. Nah ini ya sesuatu yang mungkin supaya kita bisa bergeser perspektifnya dulu ya. Iya, betul. Gitu ya? Betul. Tidak hanya kemudian sekolah kuliah untuk kerja. Benar. Makanya
ini mungkin saya agak belok sedikit. Contoh misalnya, sekarang anak-anak nentuin kuliah karena sekarang lagi masa-masanya anak SMA. Iya benar. Levelnya itu lagi mau kuliah kan? Betul, karena udah beberapa bulan lagi kan ya. Iya, oke. Mereka nyari kuliah based on apa? Apa ya, kalau dulu mau kerja di mana kan? Iya. Based on nanti ini kalau saya kuliah ini nanti bisa kerja apa ya? Iya benar. Kalau ambil jurusan ini nanti saya kerjanya di mana ya? Iya, benar. Kalau jurusan ini kerjanya apa saja ya? Benar. Kalau ambil jurusan ini nanti kira-kira apa ya pekerjaan yang cocok gitu. Betul. Gitu kan? Betul. Kenapa enggak? Saya mau jadi apa? Saya butuh kuliah apa? Oh. Kan sesimpel itu. Okay. Tujuan kita kan bukan kuliah kan jalan kan. Oke. Iya nggak sih? Betul. Ini apa kata Panji yang saya sesuai keyakinan saya. Iya, menurut keyakinan saya. Menurut keyakinan saya, yang kita cari ujungnya, goalsnya kita mau jadi apa dulu. Benar. Baru kita butuh pendidikan apa. Benar. Itu ya. Betul. Bukan kemudian kita mau kuliah apa supaya saya bisa nanti setelah kuliah ini kerjanya apa. Balik. Itulah kemudian saya beberapa hari lalu saya baru kemudian baca memang disiapkan untuk jadi mental pekerja kita. Oh iya. Iya, bukan mental pengusaha. Karena tagline-nya kan kerja. Itu jurang itu kayaknya, bukan ujung. Tapi iya kan? Ya, kerja. Ya. Nah, kenapa? Ya tadi itu. Nah, itu yang kemudian membentuk mindset kita bertahun-tahun kan. Iya, jadi, benar. Kalau ditanya apa yang perlu kita lakukan, saat pertama adalah buka perspektif dulu bahwasannya kerja itu dalam konteks beraktivitas ya. Tapi dalam konteks apakah harus kita bekerja di sebuah tempat, kita jadi pekerja saja, itu enggak kan? Enggak harus kan? Benar. Bukan berarti juga salah, enggak salah, benar. Tapi enggak harus. Betul. Gitu. Betul. Nah, itu dulu nih yang kita lihat supaya ini belum mindset, ini mesti perspektif supaya kita punya pembanding. Oh iya, ke depan itu saya bisa jadi pekerja. Saya juga bisa jadi pengusaha. Pengusaha baik self masih punya pengusaha punya sendiri gitu ya. Atau biasa kita bilang self employee. Kita menjadi karyawan atas perusahaannya kita sendiri. Chief of everything. CEO ya, Chief of everything officer gitu. Atau memang kita ya punya usaha yang kita ajak orang lain untuk kolaborasi dan lain-lain. Betul. Jadi pilihannya banyak. Ada beberapa pilihan. Ini perspektif dulu ya. Benar. Supaya kita punya pembanding. Kalau kita nggak punya pembanding, hanya satu tujuan, hanya satu yang kita punya adalah ketika habis kuliah, setelah itu kerja, setelah sekolah, setelah itu kerja, menjadi pekerja. Kalau cuman itu kita nggak ada pilihan lain, ya udah segitulah. Makanya kenapa kita ketika nanti kita misalnya anggaplah teman-teman yang sudah kena PHK misalnya, mudah-mudahan Allah memudahkan mereka ya. Amin, insyaallah. Ada yang kemudian langsung jatuh, langsung down. Kenapa? Karena mindsetnya, ya perspektifnya hanya kemudian saya adalah pekerja yang kemudian siap untuk bekerja apa saja, yang penting kerja. Itu yang jadi mindsetnya, sehingga ketika dia diberhentikan, pikirannya adalah saya mau kerja di mana lagi, saya mau jadi pekerja di mana lagi, iya kan? Iya. Bukan saya beraktivitas apa kan? Iya, betul. Iya dong. Betul. Tapi saya mau jadi pekerja di mana lagi? Nah, ketika tadi kita cuman perspektifnya adalah saya adalah setelah kuliah, setelah pendidikan ya, pendidikan saya menjadi pekerja, maka ya seperti itulah mindset yang terbentuk. Karena hanya itu yang kita lihat. Tapi kalau kemudian kita perluas perspektifnya, pekerja itu salah satu, enggak salah loh ya, bukan berarti salah loh ya. Tapi itu cuma salah satu. Betul. Bukan satu-satunya. Salah satu dari berbagai opsi. Bisa jadi pekerja, boleh, nggak ada yang salah dengan itu. Benar. Bagus, mulia, selama pekerjaannya benar ya. Hal yang benar ya. Kemudian apa? Menjadi pengusaha atau menjadi self employee tadi. Kita punya usaha yang kita sendiri yang ngerjain. Iya. Ya mungkin teman-teman misalnya influencer kah, atau misalnya ya punya bisnis kecil-kecilan lah yang kita kerjain sendiri nih. Ya, yang kita kerjain sendiri ya berarti mesti self employee kan? Iya. Itu bisa.
Atau kemudian nanti kita jadi self employed dulu, habis itu saya ambil orang, saya pekerja, naik grade jadi pengusaha. Dari pedagang ke pengusaha. Beda dong. Beda, betul. Ya kan? Betul. Pedagang ya dia jualan, pengusaha dia bukan hanya jualan tapi dia mikirin strategi bisnisnya dan lain-lain. Iya. Jadi nggak ada yang salah dengan pekerja, tapi itu hanya satu. Benar. Salah satu dari sekian banyak pilihan. Benar. Nah, perspektifnya kita luasin dulu supaya kita bisa mindset kita yang tadinya orang bilangnya mental block, yang tadinya kekunci hanya saya hanya bisa jadi pekerja, tidak ada pilihan lain, itu jadi nggak kokoh sehingga kita akan mudah untuk kemudian punya pilihan-pilihan yang lain. Oke. So semakin terbuka nih Coach. Berarti untuk kalau misalkan bahasanya adalah memutus mindset yang sudah kadung lama untuk mempersiapkan diri kita di tahun ini jadi versi pribadi yang lebih siap dari segala macam kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama tuh memang perlu luasin dulu sudut pandangnya ya. Perbanyak referensi, perluas sudut pandang. Banyak main lah. Benar. Yang jauh lah main itu. Betul. Berarti dengan kata lain, ini mungkin teman-teman yang saat ini level people yang saat ini sedang jadi karyawan, levelnya staff kah, manajer kah, atau supervisor kah. Berarti yang bisa dilakukan pertama adalah banyak ngobrol. Entah boleh sama sesama karyawan, tapi kalau memang diupayakan banyak ngobrolnya ini sama kalau bisa levelnya yang di atas. Cari orang-orang di atas bisa, atau cari orang-orang yang open minded, yang open berpikiran minded. terbuka. Bener. Gitu. Jangan hanya kumpul ya gitu-gitu aja gitu. Itu sempat kita bahas tuh waktu saya sama Pras ya waktu itu bahas ujung-ujungnya jadi adu nasib tentang finansial. Kalau kita lihat ya orang ngumpulnya itu aja. Yang kaya emang kaya aja ya. Iya, yang pikirannya hanya sempit segitu ya segitu, dia ngumpul sama orang segitu. Makanya isinya apa? Keluh kesah bersama. Iya, jadi vibrasinya nggak keluar ke tempat lain. Benar. Tapi hanya terkungkung di situ. Benar. Nah, level people salah satunya kenapa kita juga diajak untuk perlu banyak ngobrol, cari referensi. Nanti yang level up people model adalah bukan hanya sebatas yang nggak bisa kita kejar. Contoh ya misalkan ngobrol nanti misalnya sama manajer. Ternyata manajer level people ini dia bisa jadi manajer lantaran sudah magister misalkan gitu ya. Secara kalau dilihat dari secara usia, secara keterbatasan, kita nggak bisa kejar magisternya. Bukan itu yang jadi tolak ukurnya. Tapi kita bisa dari ngobrol itu kita tanya apa sih yang dia yakini. Betul. Apa sih yang dia maknai dari pekerjaannya, sampai keterampilan apa yang dia punya yang saya belum punya. Untuk mempersiapkan diri saya untuk jadi seperti dia minimal. Betul. Itu tujuan buka referensi gitu Coach ya? Iya betul. Jadi dan kemudian kita juga perlu lihat dong. Yang tadi ya kita kadang-kadang gini, level people kadang-kadang yang membatasi kita itu kita sendiri kok. Benar. Bukan orang lain. Betul. Bukan situasi, bukan kondisi, ya kita sendiri yang membatasi diri kita. Benar. Gitu. Nah itu yang membuat karena kita membatasi diri kita sehingga kita tidak bisa melihat keluar, kita tidak bisa melihat potensi kita yang sebenarnya. Iya betul. Padahal kalau kita mau lihat nih, kalau kita mau coba gali dalam diri kita, banyak kok yang kita bisa ternyata. Iya. Bahkan kalau ini di pengalaman terakhir ya, kalau kita lihat yang pandemi aja deh. Pandemi itu kan akhirnya jadi ngebuka sisi lain dari sebagian orang yang ternyata ternyata saya kalau masak enak ya. Ternyata kalau saya ngerangkai ini jadi bagus ya. Berapa banyak ketika pandemi orang jadi jago berkebun. Oh iya benar. Jadi bisa bikin apa tuh yang bikin hidroponik ya, hidroponik sayur-sayuran. Ternyata mereka bisa bikin itu banyak di rumahnya. Benar. Ternyata bisa dong. Iya. Itu kan skill lain yang mungkin kalau nggak ada pandemi mungkin mereka nggak tahu karena kesibukan dengan pekerjaan, rutinitas dan kemudian mereka batasin. Saya nggak bisa bertani, saya nggak bisa tuh nanam ini. Ternyata bisa. Benar. Itu tujuan dari kita perbanyak referensi supaya kita nggak terjerembab di pikiran kita. Hanya di situ aja gitu ya. Nah itu kemudian kalau kita perluas sudut pandang kita, ngobrol yang banyak, main yang jauh.
Katanya kan kurang jauh mainnya gitu kan. Langsung main yang jauh ke IKN. Kain lagi kan. Nah, main yang jauh ya sekarang banyak loh. Sekarang banyak buka YouTube jangan cuma nonton alur film. Iya. Nah, nonton banyak pembelajaran. Kemudian saya sekarang lagi belajar ngedit video. Oke. Ngedit nih ya bikin channel sendiri sekalian iklan ya. Kan sama nih ya, saudaraan sama ini. Ya, saya bikin yang punya sendiri namanya channelnya Samsul Hatta ya, silakan Samsul Hatta. Oke. Ya, nanti dua ini akan bersinergi karena Samsul Hatta bahas sesuatu yang tidak dibahas di podcast. Podcast bahas sesuatu yang tidak dibahas di channel Samsul Hatta. Oke. Ya, nah ini yang kemudian saya lagi belajar ngedit. Atau saya kemudian belajar konten. Saya biasa konten nggak? Seorang introvert akan susah ketika diminta konten. Gimana sebagai seorang introvert, Pak? Saya ya. Saya juga gitu ya. Ngonten bagus. Dan nggak sulit. Tapi butuh effort. Ya, tapi bisa kan? Bisa. Artinya apa? Kita kadang-kadang membatasi diri kita, saya nggak bisa. Benar. Saya nggak bisa begini, saya nggak bisa begitu. Ternyata ketika lakukan, bisa ternyata. Yes. Nah, itu yang tadi saya bilang level of people, bahwa yang membatasi diri kita bukan orang lain kebanyakan, tapi kita. Yang paling mendominasi pembatasan diri kita adalah diri kita sendiri. Wow. Ini baru langkah 1 nih. Ini baru mindset loh. Masih ada skill set, masih ada tool set. Ya. Tapi rasanya mindset ini benar-benar jadi pembuka ya. Dan level of people di rumah, dimanapun level of people saat ini lagi nonton, rasanya ini bukan jadi satu hal yang lip service. Kalau misalkan ada pembicara, ada motivator terutama yang mengatakan bahwa yuk ubah mindsetnya. Mungkin kalau kemarin kita belum berubah, jangan-jangan kita belum benar-benar paham mindset itu apa gitu ya. Nah, karena sekarang kita sudah tahu, ketika ada yang mengatakan yuk ubah mindsetnya, setidaknya level of people perlu banget merubah 3 hal. Jadi ada belief, ada value, ada meaning, itu dulu dirubah. Dan supaya ini bisa berubah, level people itu perlu banget untuk ngobrol ke banyak orang yang dia mau open minded. Dan level people please banget, kalaulah boleh disarankan di tahun ini level people pilih benar-benar level people tuh selektif. Pilih teman yang bisa ngebuat level people tuh lebih berdaya, lebih maju. Bukan berarti mau pilih-pilih teman, enggak. Tapi teman level people tuh perlu pilih orang-orang yang bisa level people ajak ngobrol, jadi benchmark yang bisa level people model nantinya. Ya, betul. Wow, betul. Jadi mantap. Kalau kita lihat kan sebenarnya kita tentukan satu, apa pertumbuhan atau apa kalau kita bilang mau hijrah mau bertransformasi menjadi kita yang seperti apa, itu dulu. Tadi setelah memperluas referensi ternyata banyak, ternyata punya begini, bisa begini, bisa begitu, macam-macam gitu ya. Kemudian tentukan, oke, saya mau merubah diri saya, mau bertransformasi menjadi saya yang seperti apa. Karena itu kita yang nentuin ya. Kita, bukan orang lain dong. Yes. Kan hidup kita. Benar. Dan kayak tadi kalau Samsul bilang, dengan setelah kita sudah menentukan transformasinya mau seperti apa, mau jadi apa, yang sebenarnya kita sudah punya resource kok ya. Ya. Yang tadi pikiran, perasaan. Ya. Wow. Betul. Kita sudah punya resource. Pun perlu tambahan resource. Ingat, tambahan resource bukan kita nggak punya resource apa-apa, nggak punya sumber daya apa-apa, dan kita butuh resource lain, nggak. Kita sudah punya, tinggal kalau butuh tambahan kita tambah. Misal namanya internal resource dan external resource kan. Kita punya internal resource, sumber daya internal, kemampuan yang kita punya. Coba deh level up people list, buat ambil sebuah kertas, buku misalnya, alat tulis, catat Anda bisa apa saja. Level up people bisa apa aja. Masak air, masak Indomie, bikin apa misalnya. Bikin kopi. Bikin teh manis, macam-macam. Bisa sampai dengan yang rumit-rumit. Misalnya, saya bisa pembukuan, saya bisa ini, saya bisa public speaking, bla bla macam-macam. Tulis list. Saya yakin banyak tuh. Banyak. Yang jangan yang kecil-kecil jangan ditahan ya. Tulis aja.
Terkadang kita nggak mau nulis karena ini juga semua orang bisa. Iya. Guys, tahu nggak sih nggak semua orang bisa bikin Indomie yang enak. Betul. ini valid. Serius guys, ini valid. Karena gini, beberapa kali kalau misalkan kebetulan lagi nenamu gitu ya. Ini nenamu nih bukan ke warung kopi ya guys. Ini nenamu nih. Disediain mie instan. Itu rasanya bisa beda-beda tuh. Ada yang mie-nya terlampau lembek, ada yang masih agak keras. Nah, berarti itu skill kan ya berarti? Iya, itu skill itu. Bisa masak Indomie dengan mie instan ya. dengan takaran yang pas. Kelembutan yang pas. Itu skill. Itu skill bener. Sama kayak masak telur rebus. Iya lagi masak telur rebus, menentukan airnya semana. Ya, aja itu skill loh. Tingkat kematangannya. Udah kayak bikin steak kan. Bener. Nah, tingkat kematangannya semana gitu. Saya kemarin ya cuci mobil, di tempat cuci mobil langganan itu ada jualan-jualan kan. Ada telur rebus. Ada telur rebus. Kenapa saya suka di situ? Karena ada telur rebus. Oke. Nah, saya minta, Pak, mau yang setengah matang atau matang? Nah, saya bilang 3/4 bisa nggak? Wow. Jadi ketika dibuka itu nggak cair banget, tapi nggak yang sampai matang banget. Oke. Ya. Nah, kenapa? Karena di rumah istri saya suka bikin begitu. Oke. Dia sudah agak ini, tapi masih lembek-lembek lah. Ya. Tapi nggak cair kuningnya, ya. Oh bisa Pak. 3/4 ya. Saya bilang 3/4 ya Mbak. Ya oke, bisa. Oke, bisa dong. Nah, datanglah bubur telur sampai putihnya juga lembek. Saya bilang nih mah nggak mateng kalau ini. Itu skill loh. Ya benar. Skill. Kadang-kadang bilang, rebus telur masa cuma rebus telur aja nggak bisa. Jangan salah. Iya guys, jangan salah. Bener itu skill bener. Jadi sesimpel coba ambil kertas, tulis skill kita apa saja. Yang kecil-kecil masukin sekalian. Benar. Nah, itu kemudian untuk apa? Kalau saya pertama untuk mensyukuri ternyata saya banyak bisanya ya. Gitu ya, ternyata saya banyak bisanya. Saya kira saya nggak bisa apa-apa, ternyata saya banyak bisanya. Bisa ini gitu. Betul. Artinya apa? Artinya dari sekian banyak skill yang kita punya, dari sekian banyak sumber daya yang kita punya, ya kan? Tinggal kita lihat, kira-kira Allah mau kasih rezeki lewat jalan mana nih yang bagus? Bahasa hari Jumat ya. Hari Jumat. Nah, bahasa khutbahnya ya. Betul. Bapak kan jenggotnya lebih panjang ya. Nah, itu bahasanya Ustadz nih. Kalau bahasa kekinian, ini yang mana yang bisa dimonetisasi? Mana yang punya potensi cuan nih? Iya, benar. Dari sekian banyak skill yang saya punya. Betul. Itu kalau mau usaha sendiri. Gitu kan? Nah, di kantor misalnya, di pekerjaan misalnya, kadang-kadang kita tidak optimal karena kita merasa itu rutinitas. Betul. Tapi ketika kita bekerja, kita menganggap bahwa itu sesuatu karya yang kita punya, yang akan jadi legacy, gitu ya. Wah, itu dahsyat banget. Oh iya, benar. Saya pernah nih, jadi ketemulah salah seorang teman di perusahaan yang lama. Ya, saya kan orang IT kan. Saya bikin server. Ya, saya bikin server, saya bikin firewall namanya, ada server firewall untuk pengaman kan. Gitu. Nah, sudah agak lama ketemunya ya, ketemu teman saya itu. Saya sudah resign dari situ sudah lama gitu. Kemudian dibilang, saya punya itu ada ini. Pegasus masih dipakai. Pegasus saya kasih nama servernya Pegasus. Saya kan dulu suka Senseiya kan. Oh alah. Jadi server saya kasih nama Pegasus. Ternyata wibu ya guys. Nah, Pegasus masih dipakai loh. Hah, serius loh? Udah lama loh. Iya, sampai sekarang masih ini, tinggal di-update apa. Wah, seneng banget. Kenapa? Karena saya buat itu dari nol, kayak bayi gitu. Jadi saya betul-betul dari nol saya buat itu. Kenapa? Karena saya ingat lagi ketika nyambung ya. Karena waktu saya bukan lagi kerja, tapi saya lagi buat karyanya saya. Jadi orang bilang buat sepenuh hati ya begitu gitu. Mungkin bisa jadi orang yang saat ini baru bekerja di sana nggak tahu tuh siapa yang dulu ngebuat gitu. Nggak tahu. Tapi manfaatnya mereka ngerasain gitu. Iya.
So guys, itu disebut legacy tuh. Iya, kita meninggalkan sesuatu hal yang. Nah, pertanyaannya, bagaimana ketika kita bekerja, kita sedang merasa membuat karya? Baliknya kemana? Mindset kan? Iya benar. Mindset lagi kan? Apa yang kita maknai dari pekerjaan itu? Iya. Kalau saya maknai ini hanya sekedar rutinitas saya bekerja, ya sudah. Jadilah dia hanya sekedar rutinitas. Yang penting gue kerja, yang penting selesai, pulang. Yang penting selesai, yang penting udah bos minta laporan, yang penting jadi, gitu ya. Nah, ini saya sharing, mudah-mudahan bukan wah ini mau Samsul, wow, enggak. Saya sharing apa? Jadi saya setiap bekerja itu saya usahakan saya quote and quote persembahkan dulu yang terbaik ini yang terbaik. Oh iya, benar. Gitu. Benar. Ini rasanya seperti kalau teman-teman pernah baca bukunya si Simon Sinek nih coach, yang Start With Why. Di situ Simon Sinek itu akhirnya dia bilang gini, orang itu people don't buy what you do katanya. People buy why you do it. So itu rasanya kali ya. Betul. Ketika kita udah mulai nggak ada, mungkin bisa jadi perusahaan itu nggak nangis-nangis nahannya. Tapi setidaknya ada kebermanfaatan yang kita masih melekat di sana. Gitu. Betul. So, guys. Betul. Nah, itu yang kemudian nanti hasil itu yang akan dilihat orang. Bener. Karena ada juga tuh orang yang kemudian, bagus di awal, tapi karena dia cuma mempercantik bukan karena itu menjadikan itu sebuah karya, tapi supaya dilihat bagus aja. Apa yang terjadi? Ya sekali itu aja. Berikutnya orang kok jadi begini sih sekarang? Ya udah, gitu nggak jadi. Yang mungkin yang penting ada dulu. Iya, yang penting ada dulu. Nah itu yang mindset lagi kan gitu. Nah, artinya ini bukan berarti bicara yaudah nanti kita perlu resign buat bisnis baru. No, di pekerjaan pun ketika kita punya mindset yang tepat, kita bisa menghasilkan setiap hasil pekerjaan kita menjadi sebuah karya. Ya, betul. Ya, menjadi sebuah karya yang memang ini yang ini keren terbaik dari kita. Pun yang terbaik itu ada yang lebih baik nggak apa-apa. Kan kita berprogres kan untuk kemudian menjadi lebih baik kan. Betul. Gitu. Tapi yang kita lakukan persembahan kita ada persembahan terbaik. Betul. Dan kita emang nggak bisa langsung jadi sempurna sih guys. Ya. Kalau misalkan saat ini Level People ada yang menggunakan produk Apple, awal kemunculan Apple itu juga nggak bagus kok. Cuman tapi yang perlu kita rasanya kita bisa belajar dari tokoh lain gitu, dari si mungkin Level People. Kalau Apple taunya hanya Steve Jobs. Ya. Nggak banyak yang tahu siapa di balik Apple itu selain Steve Jobs. Betul. Kan ada Wozniak di sana. Yang teman-teman mungkin siapa dia gitu. Tapi awal kenapa Apple itu hadir, ada satu makna yang mereka angkat pada saat itu adalah Steve Jobs tuh pengen banget di setiap rumah mereka punya akses komputer. Yang pada akhirnya dulu awalnya kalau teman-teman pernah ngelihat komputer seri pertama itu gede banget. Gede banget. Penyimpanannya masih pakai kaset, pakai disket. Nah, seumuran nih kan ya, pakai disket guys. Ada yang tahu nggak ya? Ada yang tahu nggak ya disket? Yang itu paling cuma berapa mega coach ya dulu ya mungkin ya. Nggak ada yang sampai giga-giga guys. Tapi sekarang dari yang sederhana itu, dari yang katanya tidak sempurna itu, pada akhirnya bisa melahirkan sebuah kesempurnaan. Kalaulah hari ini Apple disebut sudah sempurna. Iya, untuk konteks yang sekarang. Walaupun nanti ada seri terbaru, berarti kan sebelumnya nggak sempurna tuh, disempurnakan lagi. Nah mungkin kita bisa berprogres dari situ coach ya. Iya, betul. Maknanya apa yang kita lakukan saat ini akan menjadi legacy ketika kita udah nggak ada. Iya. Nah, ketika kita sudah lakukan yang terbaik, kan juga akan dilihat bahwa ini bagus nih. Orang bekerjanya baik nih, dan seterusnya. Nah, ketika itu dilihat, maka kemungkinan kita untuk kemudian naik grade gitu ya, atau naik level itu akan jauh lebih memungkinkan. Betul. Dan terkadang kita yang gitu-gitu tuh nggak perlu divalidasi ya, dengan kebermanfaatan yang bisa dirasain aja. Betul. Itu udah jadi validasi buat kita gitu sebenarnya kan. Iya. Nah, tapi ada pelajaran ya. Ini sharing ini ngomong diri sendiri nih. Saya waktu itu pernah gini. Jadi saya sudah nungguin yang terbaik tuh. Menurut saya itu yang terbaik. Ternyata nggak sesuai harapan. Oke. Ya kan? Di situ saya nggak sesuai harapan. Akhirnya, udah saya cari. Ini kok begini, kecewa. Sempat kecewa tuh.
Tapi ternyata ya, pelajaran yang saya petik setelahnya ya, ya kalau ada orang jangan pernah lelah berbuat baik gitu ya. Okay. Kalau saya akan tambahin jangan pernah lelah menjadi yang terbaik. Betul. Kenapa? Karena bisa jadi teman-teman sekalian, level people sekalian, kalau saya meyakini ya setelah saya ambil banyak pelajaran dari perjalanan saya, bahwasanya ketika kita selalu melakukan yang terbaik menurut kita, walaupun itu menurut kita nggak apa-apa, karena kita yang tahu diri kita kan. Yeah. Nah, maka jalannya biar Allah yang kasih, biar Tuhan yang tentuin. Benar. Bisa jadi memang akan ada di situ. Ya. Bisa jadi di situ tetap begitu-begitu aja, tapi di tempat lain kita dapat sesuatu, atau jalannya dari tempat lain, itu sudah rahasia Allah lah. Wow. Inilah makanya dibilang kita jangan ambil peran Tuhan. Lakukanlah peran kita dengan sebaiknya. Kita cuma diminta ikhtiar kan. Kita punya usaha, kita punya goals bagus. Kita punya usaha untuk mencapai goals itu bagus. Jalannya bagaimana? Kita rancang jalannya. Strategi berjalannya kita rancang. Karena kan kita perlu melakukan itu kan. Betul. Tapi kenyataannya bagaimana? Realitanya bagaimana? Setelah kita usahakan dengan optimal, ternyata realitanya berbeda. Ya udah itu di luar kuasa kita. Iya benar. Yang kemudian perlu kita lihat adalah kita tetap saja kemudian menjadi yang terbaik di realita yang ditetapkan oleh Allah. Wow. Itu dia, guys. Jadi ya itu lagi-lagi ya. Nggak perlu kita ngambil peran Tuhan. Saat ini perannya sebagai apa? Karena saya jadi punya ini, coach. Ada satu keyakinan yang saya bawa sampai hari ini adalah hidup itu emang sekali. Ya. Masa mau gini-gini aja gitu. Betul. Hidup itu sekali, so kita perlu hebat dengan hidup ini. Hebat dalam artian tuh nggak ngoyo, tidak apa ya, nggak ngambil perannya Tuhan untuk menentukan nasib kita, tapi setidaknya agar Tuhan bisa menentukan nasib kita jauh lebih baik. So apa yang perlu kita lakuin? Betul. Siapa yang nyangka dari orang IT jadi pembicara publik? Jadi trainer internasional ya. Amin. Ya Allah, amin. Nah, siapa yang nyangka orang introvert biasa di ruang server bersembunyi di balik rak? Bener. Yang ngomongnya tuh sama motherboard. Ngomong sama keyboard. Ngomongnya lewat ketikan kan. Sekarang ngomongnya tuh bisa sampai ratusan orang. Gak ada yang nyangka. Titik baliknya gak ada yang nyangka. Benar. Saya kalau cerita beberapa ya, ini sharing ya, level people, mudah-mudahan ini jadi inspirasi. Ya. Satu titik balik saya ketika saya waktu sudah jadi ini ya, waktu sudah mulai alasan training, salah satu titik balik saya adalah ketika saya bikin training rugi. Bikin training rugi? Rugi, publik rugi. Wow. Bikin training publik rugi. Yang saya pikir itu rugi, ternyata enggak. Nah itu yang kemudian saya punya keyakinan kenapa melakukannya yang terbaik. Nanti jalannya kita buat, kita rancang jalannya, tapi jangan pernah berharap bahwa 100% rancangan kita itu akan berjalan karena kita, bukan karena kita. Betul. Karena sudah diarahkan oleh Allah yang kemudian memberikan pertolongan, memberikan bantuan, memudahkan dan lain-lain. Perihal Allah kasih jalan lain, nggak apa-apa. Ya. Nah saya meyakini itu sejak kejadian. Kenapa? Wah, sudah saya bikin dengan bagus, modulnya bagus, kemudian saya persiapkan dengan matang, peserta sudah ada sesuai dengan harapan, peserta minimal sesuai harapan ya, sesuai dengan harapan, kemudian H- seminggu, beberapa orang mundur, batal, kemudian ada bentrok lah, tiba-tiba ada ini lah, tiba kerjaan kantor dan lain-lain, sisalah 2 orang. Wow. Peserta cuma 2 dan itu rugi. 2 orang. Kenapa? Hotel sudah bayar packs. Ya Allah. Iya kan? Rugi nih, udah ada pasti rugi udah. Tapi ya kasihan 2 orang ini, satu dari luar kota udah jalan ke sini. Nah, rugi nih, udah pasti rugi. Udah di pikiran saya sudah rugi. Tapi ternyata dari 2 peserta ini, setelah training ini, dari 1 peserta ini saya mendapatkan lebih dari 10 batch pelatihan in-house. Masya Allah. Dari 1 peserta ini, ya 1 peserta ini suaminya seorang dokter gigi, yang akhirnya saya kerja di situ. Jadi ya leader di situ lah. Dan itu banyak sekali pengalaman saya dapatin dari 2 orang ini yang saya bilang rugi. Kalaulah waktu itu Coach Samsul memutuskan untuk batal karena rugi. Cuman 2 orang nih. Cuman 2 orang nih.
nggak bisa ice breaking. Nggak bisa kayak Fajar gitu. Oke, nggak bisa gitu ya. Gitu. Jadi itu yang kemudian saya yakini, level people sekalian. Lakukan yang terbaik gitu ya. Rancang dengan baik, tentukan goalsnya apa perubahan yang mau kita jalankan, prosesnya bagaimana, jalanin prosesnya. Ya, tapi kalaupun memang ada hal-hal yang memang tidak bisa kita lakukan, mau kita paksain juga nggak bisa, berarti ada jalan lain dari Allah. Wow. Sambil doa juga ya Allah memudahkan jalan. Benar banget. Jadi dari mulai mindsetnya kita clear dulu. Ya. Jadi itu bekerjanya untuk apa? Kita perlu memaknai dengan apa yang kita punya saat ini. Ya. So kita perlu sadar guys bahwa kita tuh sebenarnya punya resource. Kalau dibilang kita nggak punya apa-apa itu bullshit. Ya. Jadi nggak punya apa-apa ini jangan dilihat dari material ya, tapi apa yang melekat di dalam diri kita. Betul. Kita punya pikiran, kita punya perasaan, ketika itu bisa selaras akan menghasilkan sebuah perilaku yang optimal, yang itu bisa banget untuk apa ya? Untuk nge-level up. Kalau kata kuncinya bukan menjual ya, tapi bisa melihat diri kita jadi personal branding. Betul, gitu. betul. Abis mindset, skill set tadi buat goals itu masuk apa tuh? Skill set, tool set. Ya, masih skill untuk membuat goals kan ada juga gitu ya. Tapi skill set lebih kepada ketika kita mau menjalankan, kita butuh skill apa, butuh kemampuan apa. Saya mau buat Warmindo. Wow. Bisnis Warmindo. Betul. Bukan menjual bukan jualan di Warmindo ya, tapi bisnis. Artinya apa? Punya 10 Warmindo misalnya. Tapi kan perlu punya kemampuan. Iya dong. Perlu punya skill kan. Benar. Skill masak Indominya mungkin di awal. Benar. Mau skill ngelola bisnisnya, itu skill set. Kita perlu belajar. Nah, itu yang kemudian bisa jadi ada di diri kita, bisa jadi belum ada. Kalau belum ada tinggal kita belajar. Kalau ada di dalam diri kita, jangan-jangan itu masih terhijack tuh. Iya. So itu perlu dimunculin. Nah, tapi pertanyaannya skill set yang seperti apa, tool set yang seperti apa, coach rasanya ini tuh perlu ditahan dulu. Nah, supaya tidak terjadi cognitive overload gitu ya. Karena meyakini banget level of people ini tuh bukan tentang apa yang kita obrolin ini bukan tentang durasi guys. Tapi kita tuh meyakini banget kalau dalam sebuah perjalanan pembelajaran, pertumbuhan, itu kita perlu step by step. Ya. Khawatir banget level of people bukan berarti terpapar informasi banyak itu jelek, enggak. Tapi level of people perlu menyediakan menyediakan si pikiran tadi nih agar bisa diendapkan. Mindset itu yang seperti ini. Setidaknya kita udah tahu nih, mindset itu seperti ini. Jadi bukan lagi, yuk ubah dulu mindsetnya. Apa? So apa yang dirubah? Ya ubah pikirannya. Ya apa? No opo. Ya opo. Bukan itu guys. Jadi kita clear dulu mindsetnya, kita endapkan dulu. Setelah ini teman-teman level people kita akan bedah lagi nih dari mindset. So skill set apa yang perlu banget kita pelajari, perubahan kita punya. Jangan-jangan skill set itu bukan apa yang kita belum punya. Jangan-jangan kita punya tapi masih terhijack. Ya, betul. Itu perlu kita buka satu persatu sampai dengan nanti tool set seperti apa yang kita perlu ada untuk mempersiapkan diri kita di 2026. Gitu guys ya? Betul sekali. Dan mungkin ada informasi juga untuk level people. Level people insya Allah nanti di pertengahan Februari level people sudah bisa menikmati keanggotaan, membership. Saya pikir sudah bisa menikmati takjil. Iya, pas puasa kan? Pas puasa. Jadi sudah bisa menikmati membership karena kita di situ sudah ada beberapa video-video yang lebih lengkap, mungkin tidak kita bahas secara detail gitu ya. Betul. Bisa jadi lebih panjang, bisa jadi lebih lengkap gitu ya. Karena memang di membership itu video-video yang kita hadirkan itu yang memang betul-betul course-nya berasa. Ya, course-nya berasa seperti nama kita kan, pod course. Ya. Jadi course-nya itu yang berasa gitu, yang betul-betul detail, terstruktur, itu kita hadirkan di yang membership. Oke. So guys, jadi persiapkan diri Anda di pertengahan Februari coach ya. Insya Allah. Di pertengahan Februari. Dan saya juga mau mengingatkan sebelum nanti kita berpisah teman-teman level people semuanya, tadi mungkin ada yang sudah engeh gitu ya. Kalau Coach Samsul Hati tadi itu infoin banget. Kalau teman-teman bisa melengkapi, mengkonkretkan pemahaman teman-teman di pod course yang masih penasaran, apalagi sih di sini nih yang nggak dibahas di sini, langsung aja datang ke channelnya Coach Samsul Hatta di Samsul Hatta. Iya namanya Samsul Hatta ya. Langsung aja di Samsul Hatta. Teman-teman bisa mendapatkan bisa mengkonkretkan pemahaman di pod course ini di sana. Pun
yang didapat di Samsul Hatta bisa terkonfirmasi nanti di sini. Oh, jadi yang dibahas Samsul Hatta di situ tuh channel itu tuh ini loh maksudnya. Bisa jadi kayak gitu. Yes. Langsung aja kalau gitu. Insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, Coach. Thank you banget. Thank you. Kita ngobrol lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.